Ada yang dinamakan di fotografi atau seni lukis itu yang disebut point of interest. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita motret, letakkan subjek di salah satu titik persimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Burhanuddin Mujtaba. Pada kesempatan ini kita coba membahas materi ragam komposisi. Ragam komposisi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu komposisi dasar. Yuk kita lihat apa sih ragam komposisi itu. Jadi kita perhatikan ya beberapa contoh komposisi berikut ini. Ada yang populer sekali di dalam fotografi maupun seni rupa, itu namanya komposisi rule of third. Rule of third ini atau dalam bahasa yang umum disebut aturan sepertiga. Jadi kalau kita melihat melalui jendela bidik kamera, bayangkan ada garis yang membagi gambar menjadi tiga secara horizontal, tiga secara vertikal. Nah, seperti ini. Kalau ini kamera, jadi bingkainya ini kita bagi menjadi tiga ke kiri, tiga ke atas, tiga horizontal, tiga vertikal. Beberapa kamera sudah ada grid atau garis seperti ini, tapi beberapa kamera yang lain juga tidak memilikinya. Meskipun kamera kita tidak memiliki garis seperti ini, kita masih bisa membayangkannya dalam imajinasi. Nah, seperti foto ini, kita mengambil objek utama yang kita akan pusatkan adalah di sepertiga komposisi. Ketika kita imajinasikan ini satu komposisi sepertiga, akan seperti ini. Nah, jadi pusat perhatiannya ada di sepertiga ini. Jangan salah, sering melihat contoh ini bahwa objeknya harus di samping. Kalau di samping malah tidak di dalam garis potong ya. Jadi ada yang dinamakan di fotografi atau seni lukis itu yang disebut point of interest. Nah, aturan sepertiga ini sebenarnya memandu kita menempatkan letak di mana point of interest itu berada. Point of interest itu sesuatu yang menarik perhatian. Jadi secara teori ini lokasi yang menjadi titik yang membuat orang ketika melihat foto. Nah, dalam frame jendela bidik, point of interest itu berada pada garis potong rule of third tadi. Jadi bila subjek utama, kalau kita ingin motret, subjek utamanya ingin menjadi perhatian orang yang lihat, tempatkan pada garis potong. Itu secara teoritis. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita motret, letakkan subjek di salah satu titik persimpangan. Seringnya kita justru menempatkan subjek itu di tengah. Ini yang namanya point of interest. Point of interest. Apa namanya? Aturan sepertiga. Begitupun ini saya kasih contoh. Sebenarnya ini foto, fokusnya ke belakang, bukan ke objek utama. Nah, ini akan lebih menarik kalau justru kita crop seperti ini. Jadi kalau
ini masih agak ke pinggir, tapi kalau begini ini namanya di crop secara ketat ya. Objek utamanya ini akan jauh lebih menjadi pusat perhatian. Yang ini subjek utamanya ini terlalu di pinggir, dan ini cenderung terlalu banyak ruang kosong. Sebenarnya foto ini juga cukup menarik menurut saya, cuma akan jauh lebih menarik bila di crop secara lebih ketat. Nah, seperti ini. Ini foto akan jauh lebih menarik tanpa mengurangi jumlah behel, jumlah besi yang ada di samping kiri foto. Akan menjadi seperti ini. Bisa dibedakan. Nah, kalau ini terlalu subjek utamanya justru terlalu kecil ya. Nah, kalau begini akan jauh lebih menarik. Kemudian kita juga perlu apa yang dinamakan mengetahui garis horizon. Garis horizon itu jadi sebagaimana pada materi sebelumnya, ini garis kalau kita ada di satu lapangan di savana atau di laut, yang disebut garis horizon itu adalah ujung dari laut atau ujung dari lapangan. Nah, ini dalam teori hindari meletakkan garis horizon tepat di tengah foto. Jadi usahakan garis horizon itu ada di sepertiga atas atau sepertiga bawah, seperti foto ini. Tetapi ini menurut saya terlalu banyak ruang kosong langit, kecuali memang langitnya cukup menarik ya. Kalau ini kan flat ya, jadi akan jauh lebih menarik foto ini sebenarnya kalau diambil secara lebih ketat seperti ini. Mungkin juga akan lebih menarik kalau akar pohon ini juga diperlihatkan, ada space, jadi jangan kepotong pohonnya ya. Akan seperti ini. Jadi coba kita perhatikan slide di bawah ini, ada berbagai teknik komposisi yang dikombinasikan dengan komposisi rule of third. Sebagian besar foto yang ada pada materi ini dihasilkan dari tugas praktek mahasiswa. Jadi coba Anda perhatikan ada nama fotografer di bagian bawah foto. Saya pastikan hanya 3 foto karya non mahasiswa yang ada di sini. Untuk beberapa contoh foto yang yang kita anggap tidak pas, itu sengaja saya hapus namanya. Meskipun banyak juga semua mahasiswa itu melakukan kesalahan, cuma khawatir mahasiswanya merasa tidak nyaman ya ketika saya kasih contoh nih foto kurang tepat gitu ya, karena ini kan dipublish. Jadi untuk foto-foto yang saya kritik itu mohon maaf tidak saya cantumkan nama fotografernya untuk melindungi mahasiswa agar tidak merasa tidak nyaman begitu ya. Jadi sekali lagi, fotografer yang hebat itu bukan fotografer yang tidak membuat foto jelek, tetapi mereka yang berhasil menyembunyikan foto jelek mereka dan mencoba lagi sampai foto yang dihasilkan itu menjadi bagus. Ada yang namanya kontras. Kontras itu ada juga disebut nada ya. Kesan gelap atau terang yang ini akan menentukan suasana atau mood atau atmosfer, emosi, dan juga bisa ada penafsiran sebuah citra ya. Kontras warna. Nah, kalau tadi tuh kontras ada gelap ada terang, ada juga kontras warna. Disebabkan warna-warna primer yaitu merah, biru, dan kuning. Akibat penempatan warna primer ini terhadap warna komplemennya seperti hijau atau jingga. Contohnya seperti ini. Ini terang, gelap. Ini warna-warna, kuning, coklat. Ini apa ini? Warna apa ini? Bukan oranye ya, ada putih. Ini juga kontras terang gelap. Terang, ini apa namanya? Ini ada bayangan ya. Bayangan terang gelap. Ini kontras. Kemudian juga ini
Kalau kita ingin menempatkan objek utama kita mendapat perhatian, tempatkan di sisi paling terang dari objek. Jadi taruh objek utama di sisi yang terang. Kalau aturan rule of third harusnya kan disimpan di sini ya. Tapi kalau posisinya seperti ini, letakkan objek utamanya di sisi yang paling terang, karena mata cenderung akan lebih terfokus atau tertarik perhatiannya pada sisi yang terang. Apalagi ini ada warna merah ya, bajunya kontras sekali. Foto yang bagus ada ini hitam putih tapi tiba-tiba ada berbaju merah. Kemudian ini salah satu foto yang menurut saya ini terlalu banyak ruang kosong ya, langit. Foto yang bagus itu yang ketat ya, yang ketat artinya yang sudah tidak ada ruang kosong. Kalau kita maksudnya memotret ini yang warna merah, kuning, hijau, itu diketatkan. Nah, seperti ini. Ini akan jauh lebih menarik secara komposisi karena sudah nyata-nyata gitu ya, dibandingkan dengan ini masih ada ruang kosong. Caranya sebenarnya sederhana. Anda tinggal maju atau tinggal membuat foto Anda lensanya lebih tele, akan mendapatkan hasil seperti ini. Ada yang kemudian disebut warna. Tadi kontras ya. Warna ini adalah perpaduan yang harmonis antara dua warna atau lebih yang terjadi dalam satu bingkai atau frame gambar. Benda berwarna muda yang diletakkan di atas warna gelap akan menimbulkan efek. Benda berwarna muda akan jauh lebih menonjol. Ini kita perhatikan, ini komposisinya cukup bagus menurut saya. Ada warna, kemudian ada framing juga ya di sininya ya. Di gambar ini cukup menarik bagi saya. Kemudian ini juga ada warna kuning, warna-warni semuanya ya, dan clear, nggak ada orang di sini, nggak ada kaki ya, bersih ya. Ininya juga kakinya kelihatan ya dari ujung rambut ke ujung kaki. Ini juga warna, ada warna. Sebenarnya ini juga bisa disebut garis ya, ada garis, ada warna. Ini juga warna. Ada sedih sekali nih orang melihat. Kenapa si emas-emas ini sedih melihat orang sedang mencuci ya? Percuma jadi cewek kalau enggak punya cowok. Masya Allah. Ini warna-warni. Ini bagus sekali fotonya. Ini juga warna. Foto yang bagus itu yang sederhana. Makin sederhana susunan foto, makin kuat kesan yang ditimbulkan. Jadi sangat sulit bagi orang yang melihat sebuah foto apabila terlalu banyak titik yang menarik perhatian. Ini foto yang menurut saya sederhana. Ada air, ada perahu, dan warna. Ini juga foto warna sepatu. Banyak kelihatannya. Kita bisa temukan di Pasar Royal ya, pasar lama. Ini juga warna. Ini juga warna. Buah-buahan. Ini juga warna merah putih ya. Konseling gratis buat DPR. Ini juga warna. Ini juga warna. Jadi begitu kita melihat foto, komposisinya warna-warni. Ini warna kuning dengan hitam putih ya, ada terang gelap. Ini juga foto yang bagus, warna-warni. Ini ada orang di sini, tapi tidak menghilangkan warna-warni ini. Hijau, rumput, daun, main lapangan permainan anak. Ini bagus. Jadi ini clear, tidak ada orang. Bagus sekali foto ini menurut saya. Tidak ada orang lewat ya, tidak ada sampah sedikit lah. Ini juga baik, bagus sekali. Warna. Ini juga ada daun-daun mengisi
mengisi apa namanya langit. Kalau tidak ada daun-daun ini namanya ruang kosong. Tapi karena ada daun, foto ini menjadi menarik. Ada yang disebut garis. Komposisi garis adalah perpaduan yang serasi antar dua garis atau lebih dalam satu bingkai atau frame gambar. Jadi komposisi garis yang serasi itu biasanya terlihat ritmik dari sebuah karya foto yang ini akan menarik dan menghasilkan gambar perpaduan garis yang harmonis seperti ini. Lihat, ini menarik karena ada lampu cahaya dari depan ya, dari depan kamera ya. Ini juga bagus, garis. Ini di sangkar burung juga ada garis-garis, bagus. Bagus ini. Kemudian ini bagus. Nah, ada orang ini justru membuat foto ini jauh lebih menarik karena si bapak ini menggunakan bajunya juga kontras ya, ada warna oranye-nya. Kemudian ini garis bagus, garis pilar, kemudian garis karpet ya. Ini juga garis melengkung. Ini juga garis. Oh, ini garisnya banyak sekali. Keren fotonya. Ini juga garis. Ini garis. Mau ini juga garis. Coba Anda perhatikan, foto ini menarik justru karena ada bayangan. Terlihat sekali kontras garisnya antara terang dan gelap. Ini akan berbeda misalnya kalau kita ambil fotonya di tengah hari. Jauh akan berbeda hasilnya. Ini garis bagus. Ini juga garis, clear ya, yang kita kelihatan garis. Ketika garis digunakan sebagai subjek, yang terjadi adalah gambar menjadi menarik perhatian. Tidak penting apakah garis itu lurus, melingkar, atau melengkung. Yang penting garis-garis itu menjadi dinamis. Ini foto yang bagus. Foto yang bagus juga ini. Ini juga foto yang bagus. Ini sekarang kayaknya sudah jadi tempat makan ya. Memotret secara horizontal memperkuat kesan lebar dan secara vertikal memperkuat kesan tinggi. Sepertinya di dekat Mall of Serang. Ini juga garis. Ini bagus garis. Ini juga keren. Fotografer kerap menggunakan garis untuk membawa perhatian pengamat pada subjek utama. Jadi garis juga dapat menimbulkan kesan kedalaman dan memperlihatkan gerak pada gambar. Oh, ini keren fotonya, garis. Ini juga garis, keren. Ini agak ini ya, ini garis bagus, cuma ini agak backlight. Agak backlight. Kemudian ada yang namanya pola, yaitu tatanan dari kelompok sejenis yang diulang untuk mengisi bagian tertentu di dalam bingkai foto sehingga memberikan kesan adanya keseragaman. Jadi pola itu bentuk yang berulang. Trompet, 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 trompet ya. Namanya trompet apa? Ini masih bocor. Banyak orang. Mungkin akan menarik kalau seperti ini. Ini juga kurang ketat. Jadi akan menarik kalau seperti ini. Ini terlalu banyak ruang kosong langitnya. Akan menarik menjadi seperti ini. Pola mobil ya. Kalau ini mobil bis, mobil angkot, mobil truk, itu bukan pola. Karena ini mobilnya sejenis Alphard semua. Ini sedotan juga pola, bulat, itu namanya pola. Ini pola nih, tiang, ini pola. Ini juga sama. Penuhi isi frame dengan objek utama. Kadang foto yang kuat kesannya adalah foto yang tanpa background sama sekali. Artinya backgroundnya polos gitu ya. Atau memang semuanya ini kan tanpa background, semuanya jeruk. Ini juga bagus, pola. Mobilnya sama ya, satu jenis mobil. Ini pola. Kursi ya.
kemudian ada AC. Ini akan menarik, apalagi Bapak ini pakai baju oranye atau merah ya, lewat set ke sini ya, akan membuat foto menjadi lebih hidup. Ini juga terlalu banyak ruang kosong. Ini ruang kosong. Akan lebih menarik kalau di crop seperti ini, diluruskan. Nah, foto untuk seperti ini kalau polanya di horizontal, harusnya fotonya jadi horizontal, bukan vertikal ya. Ambil ke posisi kameranya. Pola yang berupa pengulangan, shape, garis, dan warna adalah elemen visual lainnya yang dapat menjadi unsur penarik perhatian utama. Jadi keberadaan pengulangan itu menimbulkan kesan ritmik dan harmoni dalam gambar. Tapi terlalu banyak keseragaman akan mengakibatkan gambar justru menjadi membosankan. Ini membingungkan polanya. Mungkin yang akan kita anggap pola itu kalau rodanya teratur ya. Rodanya teratur itu, bannya teratur. Nah ini juga kalau memang kita mau motret, ini juga sama ya pola ya, berkerudung gitu ya, muka gitu ya. Akan menarik kalau lebih dekat lagi. Kalau ini masih ada jeda ya, akan menarik kalau lebih dekat lagi begini. Ini juga pola cukup menarik menurut saya. Ada apa ini? Besi-besi begini ya. Warnanya juga menarik. Ini pola. Ini pola. Kemudian ada yang disebut tekstur. Jadi tatanan yang memberikan kesan tentang keadaan permukaan suatu benda, apa halus, apa kasar, beraturan, tidak beraturan, tajam, lembut, dan seterusnya ya. Tekstur itu akan tampak dari gelap, terang, atau bayangan, dan kekontrasan yang timbul dari pencahayaan pada saat pemotretan. Cahaya yang paling baik adalah cahaya langsung matahari pagi dan matahari sore, yang merupakan kunci sukses foto landscape. Ini diambil akan menarik kalau sore atau pagi, tidak terik ya. Nah ini juga jadi terasa ini apa kasarnya, halusnya gitu ya, yang disebut tekstur itu ya. Ini juga nih tekstur apa namanya, tekstur temboknya akan terasa. Sebuah foto dengan gambar tekstur yang menonjol dapat pertama menjadi bentuk kreatif, berikutnya memberikan kesan realis pada foto. Kemudian juga tekstur ini akan membawa imajinasi yang kedalaman. Kemudian juga tekstur ini akan memberi kesan 3 dimensi pada subjek. Memotret tekstur dianggap berhasil bila pemotret dapat mengkomunikasikan sedemikian rupa sehingga pengamat foto seolah dapat merasakan permukaan tersebut bila menyentuhnya. Nah ini juga sepertiga kelihatannya. Komposisi yang lain dinamakan framing. Framing itu bingkai. Ada pilihan terbatas ketika kita memutuskan tentang apa yang harus digunakan sebagai bingkai. Jadi yang kita butuhkan adalah sedikit imajinasi dan observasi. Bila mungkin, frame harus berkorelasi dengan point of interest. Nah ini framing. Ini framingnya. Objek utamanya di sini. Ini framing. 1, 2, 3. Ini framing. Ini 2 foto ya. Framing. Kalau motret kaki harusnya motongnya jangan segini ya. Ingat ya, sampai bawahnya kelihatan. Ini framing. Bagus. Ini juga framing. Framingnya ini nih. Ini juga framing. Bagus. Ini over sedikit ya, tapi objek utamanya bagus exposure-nya. Ini framing. Ini juga framing. Ini juga framing. Ini framing, banyak sekali framing kalau kita mau cari. Ini framing, bisa diatur, bisa disetting. Kalau ini kan tidak disetting ya. Ini disetting. Kalau ini nggak disetting nih. Ini nggak disetting. Kalau ini disetting, diatur sama fotografernya. Jadi Anda boleh atur atau ambil yang tidak diatur gitu. Ini framing.
Ini bagus, SDN 5 Cijo. Apa ini? Cijo. Bagus framing. Wah, ini keren juga nih. Lagi pemanasan kelihatannya. Ini bagus, framing juga. Ini framing. Ini keren juga. Nah, background lah yang memperkuat kesan. Jadi biarkan background menghidupkan objek utama. Ini foto yang menurut saya framing yang terbagus. Backgroundnya ada gunung ya. Cuma Anda jangan mengulang. Jadi foto yang bagus itu yang komposisinya tidak meniru fotografer lain. Mentang-mentang saya bilang ini bagus, nanti jangan-jangan satu kelas motretnya di sini semua. Jadi maksudnya ini sebagai inspirasi saja, ini foto yang bagus. Framing, gunungnya di framing, orangnya di framing. Kalau ini memang ada framing, cuma kita nggak tahu apa yang di framing. Ini kan ada bingkai gitu ya, ada bingkai. Cuma nggak tahu, kecuali mungkin ada orang lewat di sini, ada orang berjalan seperti tadi ya. Ini juga framing yang kita tidak sarankan. Tidak. Jadi framing yang kita maksud itu yang memang sudah ada di sekitar kita, bukan dibuat dengan jari, dengan tangan, dengan kaki begitu ya. Bukan yang itu yang kita maksud. Jadi jangan membuat foto yang seperti ini. Ada namanya komposisi refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu cermin ya, bukan bayangan ya. Refleksi itu cermin, memantul begitu. Nah seperti ini. Oh, ini ada tulisan SATAP 100% lulus katanya. Ini foto memantul ya, ini memantul. Tapi mungkin menurut saya kurang lurus. Sedikit diluruskan sudah menjadi menarik. Jadi sebenarnya ketika Anda memotret itu bisa diberikan ruang untuk dibayangkan ketika nanti Anda akan cropping. Tapi sebagus-bagusnya foto begitu diambil sudah tidak di cropping lagi. Artinya Anda jago banget motret begitu. Kalau ini bisa diluruskan di pengolah foto ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini juga foto bagus. Ini foto bagus. Mungkin diambilnya kalau pengen airnya tenang, ambillah pada pagi hari ketika angin belum berhembus kencang. Secara teori, kalau kita pengen sedikit ada gelombang, gelombang ini kan mengganggu pantulan ya. Kalau tenang airnya itu ambillah pada saat pagi hari. Ini juga bagus. Jadi refleksi yang bagus itu tinggi objek dengan bayangannya itu sejajar gitu ya. Jangan foto objek dengan bayangannya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Sebenarnya ini agak lebih tinggi bayangannya dibanding objek utamanya. Tapi menurut saya ini sudah cukup bagus. Ini juga bagus. Langitnya tidak bisa disebut ruang kosong ya, karena dramatis begitu justru. Ini juga bagus. Tapi saya coba, jadi Anda bisa saja mencoba-coba enaknya apakah sudah lurus apa enggak gitu ya. Coba kalau diluruskan, mungkin ini menurut saya ini udah mulai masuk selera ya, karena foto awalnya ini sudah cukup bagus. Mungkin kalau dengan seperti ini, bagi saya ini juga lebih menarik. Kuncinya adalah cek, dan cek lagi sesaat sebelum memencet shutter. Pastikan apa yang tampak di viewfinder itu sesuai dengan keinginan Anda. Jadi ada yang bilang kalau pengen presisi motret terukur itu gunakan tripod. Meskipun kita tentu agak perlu ada upaya ya, membawa tripod itu tidak mudah ya, berat ya, kemudian juga ribet ya. Tapi dengan tripod Anda bisa kontrol frame itu apa aja yang masuk atau yang tidak, itu jauh lebih mudah. Makanya beberapa fotografer terutama landscape biasanya mereka membawa tripod bukan karena persoalan akan menggunakan shutter speed yang rendah, tapi memang mereka ingin komposisinya benar-benar tanpa celah begitu.
Demikian materi kuliah fotografi dengan bahasan komposisi, ragam komposisi atau komposisi lanjutan. Pasti Anda ingin segera mencoba. Kita rasakan bagaimana serunya mencari komposisi-komposisi ini. Tinggal Anda keluar rumah, berjalan-jalan, insya Allah Anda akan temui banyak sekali komposisi-komposisi yang menarik, komposisi-komposisi yang membuat Anda akan takjub dengan hasilnya. Jadi jangan sungkan-sungkan begitu foto Anda jelek, diulang cari yang bagus. Karena fotografer yang hebat itu bukan fotografer yang tidak punya foto yang jelek, tapi mereka hanya menunjukkan foto-foto yang bagus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan apa nanti yang akan kita praktekkan juga diberi kemudahan. Semoga juga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.